Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Tambelangan, yang saya hormati panitia MPLS, dan yang saya cintai dan saya banggakan, pengurus OSIS dan anak-anakku sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan materi peran dunia usaha dan industri dalam pendidikan vokasi sekolah menengah kejuruan. Yang akan disampaikan oleh saya, Muhammad Junaidi, Sarjana Pendidikan. Ini kurikulum vitae saya. Saya pernah menjadi brand manager marketing pada lembaga pendidikan School of Business yang membawai wilayah Gerbang Kartasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Lamongan, serta daerah Tapal Kuda, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, dan wilayah Madura. Saya juga pernah menjadi konsultan salah satu proyek Bank Dunia, yaitu Water Sanitation for Low Income Community atau yang disingkat dengan WESDIC 2 Jatim sebagai koordinator wilayah Kabupaten Sampang. Dan saya menjadi pendidik pertama di SMK Negeri 1 Sampang dari tahun 1998 sampai 2007. Setelah itu saya berpindah atau mutasi menjadi guru SMK Negeri 1 Tambelangan mulai dari tahun 2007 sampai sekarang ini. Adapun riwayat pendidikan saya, itu saya pernah belajar di SD Islam Ma'arif Pasuruan, pernah belajar di SMP Islam Ma'arif Bait Hasim Pasuruan, dan juga di SMA Negeri 2 Pasuruan, serta perguruan tingginya saya ada di IKIP Negeri Malang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Malang, mana saya lulus tahun 1995. Kita masuk kepada materi, yaitu mengapa dunia usaha dan dunia industri ini sangat diperlukan di dalam pendidikan vokasi atau sekolah menengah kejuruan. Hal ini karena penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, di mana sekolah tidak dapat lagi kita pikirkan sebagai suatu lembaga sosial yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga sosial lainnya. Hingga di sini sekolah harus kita pandang sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang ada di sekitarnya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat daerah atau masyarakat nasional, bahkan internasional. Tolak ukur dalam penyelarasan pendidikan dan dunia usaha serta dunia industri yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu peran sosial ekonomi. Pendidikan dan dunia usaha merupakan sisi mata uang yang jelas keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Pendidikan menghasilkan lulusan yang akan dipakai atau digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri. Artinya apa? Hasil, output, atau kualitas pendidikan akan mempengaruhi kualitas dunia usaha dan dunia industri. Dengan ini sudah menjadi kewajiban bagi DUDI atau dunia usaha dan industri tidak pantas hanya sebagai
pengguna saja, hanya mengadakan tangan untuk menerima, menunggu turunnya kualitas lulusan yang bermutu untuk menjadi sumber daya manusianya. Ya, di sini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa minimal 5% dari dana keuntungan dunia usaha dan industri sepantasnya untuk dapat dialokasikan untuk pendidikan. Kalau kita melihat di beberapa negara yang sudah maju seperti Amerika, Jepang, atau Malaysia. Untuk saya contohkan di sini adalah yang di Jepang. Ada beberapa perusahaan korporasi di Jepang, misalnya yang tergabung di dalam Keidanren. Kalau di Indonesia ini semacam Kadin, Komisi Dagang Indonesia. Ini mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan masyarakat, khususnya pendidikan. Keidanren Jepang mempunyai program untuk mengirimkan para guru dari Indonesia untuk memperoleh pelajaran dari Jepang, bahwa Jepang pada saat ini adalah bukan lagi sebagai Jepang seperti pada masa-masa Perang Dunia II yang lalu, di mana biaya perjalanan sampai dengan akomodasi, sampai pada uang saku para guru, semuanya ditanggung oleh Keidanren. Ini semacam bentuk beasiswa sebagai penghargaan pada guru-guru yang punya prestasi. Dan tidak menutup kemungkinan juga bagi siswa sekolah menengah kejuruan untuk bisa nantinya minimal magang selama 2 tahun di Jepang. Ini tergabung dalam Keidanren. Ini adalah perusahaan raksasa multinasional milik Jepang seperti Marubeni, Mitsubishi, Heavy Industry, dan masih banyak yang lain. Kalau di Indonesia contohnya, di Indonesia ini ada beberapa perusahaan. Contohnya adalah Perukol, perusahaan batu bara di Kalimantan Timur. Ini memiliki satu divisi yang amat terkenal dengan nama Community Development atau yang lebih dikenal dengan Komdev, yang tugasnya sama, melakukan pembangunan masyarakat, termasuk di dalamnya mengadakan diklat bagi guru-guru sekolah dasar, menengah sampai pada sekolah menengah kejuruan. Tujuannya apa? Yaitu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas. Tidak hanya kualitas gurunya saja, akan tetapi juga kualitas nanti para anak didiknya. Dan ini bahkan ada contoh dari kakak kalian yang kemarin masuk seleksi di dalam proses pelaksanaan magang di Casio. Ini perusahaan termasuk elektronik yang ada di Thailand. Dan ini dari sekolah se-Indonesia untuk di stage pertama, alhamdulillah SMK Negeri 1 Tambelangan mampu menembus itu melalui seleksi yang cukup ketat, hingga bisa berangkat ke Thailand dan semuanya atas biaya daripada Casio. Itu ada di kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Nanti bisa kalian berkenalan dengan kakak kalian yang bernama Abdurrahman. Adapun peran yang kedua adalah peran sosial budaya. Dibandingkan dengan institusi birokrasi yang ada, lembaga bisnis yang amat kita kenal sebagai dunia usaha atau dunia industri adalah memiliki karakteristik sebagai institusi yang sangat berorientasi. Yang pertama adalah pada aspek kualitas, baru pada aspek keuntungan. Sehingga di sini fasilitas modern studi dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Maka di situ perlu ditanamkan
budaya kerja dunia usaha, dunia industri yang demikian. Keuntungan dunia usaha, dunia industri yang telah go internasional, ini terlebih lagi seperti PT Sampurna. Ini mungkin sudah banyak dikenal oleh kalian semua. PT Indofood. Dan masih ada sederet perusahaan lain yang bertaraf internasional. Biasanya di belakangnya itu ada tambahan TBK yang berarti adalah terbuka. Terbuka dalam hal apa? Terbuka di dalam hal penjualan sahamnya pada pasar saham. Kalau kalian punya modal pun kalian bisa ikut memiliki saham daripada PT Sampurna maupun PT Indofood. Pada umumnya mereka telah memiliki standar mutu internasional atau yang biasanya dikenal dengan ISO. Nah, kalau sudah ber-ISO, maka produk yang mereka hasilkan dari kegiatan industrinya ini bisa dijual di level internasional. Kalau masih dalam tataran standar nasional, ini biasanya adalah SI, ya, standar Indonesia, SNI, nah, itu hanya ada di level nasional. Ya, terima kasih Bapak Slamet Rianto sudah dibantu. Oleh karena itu, maka untuk meningkatkan sumber daya manusia, semua elemen yang terkait dengan dunia usaha, dunia industri harus mampu bersinergi. Adapun ketiga elemen tripusat pendidikan, yaitu bagian paradigma hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dunia usaha, dunia industri. Ini harus ada sinergi di dalamnya. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dan dengan layanan pendidikan yang bermutu, maka jelas akan menghasilkan lulusan yang bermutu juga. Dengan lulusan yang bermutu itulah yang kemudian menjadi keinginan untuk bisa direkrut oleh dunia usaha atau dunia industri. Sebagai bagian yang menjadi sumber daya manusia yang bermutu yang akan mengabdikan diri untuk dunia usaha dan dunia industri. Ini peran sosial budayanya. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak mau ditempati atau tidak mau bermitra, nah ini akan menjadi catatan bagi pemerintah. Karena tidak menjalankan instruksi yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Bahwa 5% anggaran dari keuntungan seluruh dunia usaha dan dunia industri ini adalah digunakan untuk pengembangan pada lembaga pendidikan vokasi atau sekolah menengah kejuruan. Yang jelas, hasil dari kegiatan pendidikan vokasi tadi maka akan menjadi rebutan bagi semua dunia usaha, dunia industri. Oleh karena itu nanti ketika kalian melakukan praktek kerja lapangan harus benar-benar dijalankan sesuai dengan tata cara dan aturan di mana kalian melakukan pekerjaan itu. Sehingga itu bisa menjadi nilai tersendiri bagi perusahaan. Bahkan ada beberapa kakak-kakak kalian sebelumnya, ini ketika magang atau PKL atau praktek kerja lapangan, selesai sudah ditawari untuk ikut bekerja nantinya. Hingga nanti ketika lulus, tidak bingung lagi dengan urusan lowongan pekerjaan.
Mengapa pemerintah harus melakukan kemitraan, membuat kemitraan yang harus dilakukan oleh semua sekolah menengah kejuruan? Karena hal ini merupakan bagian daripada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, di mana pembangunan merupakan proses yang terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan. Pembangunan di Indonesia mencakup berbagai sektor, di mana salah satu di antaranya adalah sektor pendidikan. Sehingga peranan sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya tersebut di atas tidak dapat diabaikan. Program pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Makanya SMK Negeri 1 Tambelangan yang biasanya dikenal dengan SMEKNETA menawarkan kepada masyarakat Tambelangan dan sekitarnya dengan berbagai program keahlian. Ada keahlian elektronika industri. Ada keahlian teknik bisnis sepeda motor. Ada keahlian teknik komputer jaringan. Ada keahlian rekayasa perangkat lunak. Ada keahlian akuntansi keuangan lembaga. Dan ada keahlian otomatisasi atau yang biasanya dikenal dengan APK, administrasi perkantoran. Ini adalah paket keahlian yang ditawarkan oleh SMK Negeri 1 Tambelangan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian pula produk yang dihasilkan oleh dunia usaha merupakan konsumsi masyarakat luas. Dengan demikian proses pelatihan akan memberikan arti pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan kebijaksanaan Dinas Pendidikan Nasional tentang pendekatan pendidikan sistem ganda sebagai pola utama penyelenggaraan kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tamatan agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan nasional pada umumnya dan kebutuhan tenaga kerja pada khususnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijaksanaan link and match yang berlaku bagi semua jenis jenjang pendidikan di Indonesia. Munculnya gagasan ini yaitu ternyata telah membuka peluang bagi pihak pelaksana pendidikan, khususnya pendidikan menengah kejuruan, untuk memungkinkan bekerja sama dengan dunia usaha dalam membina dan mengembangkan potensi di lapangan. Hal ini sudah dilakukan oleh SMEKNETA atau SMK Negeri 1 Tambelangan melalui kemitraan, program kemitraan dengan perusahaan. Kita punya mitra yang sudah berusia 10 tahun lebih, yaitu Digiware, yang sudah menandatangani MOU dengan SMK Negeri 1 Tambelangan yang biasanya digunakan untuk magang atau PKL atau praktek kerja lapangan oleh siswa elektronika industri maupun juga oleh siswa teknik rekayasa perangkat lunak. Ada juga untuk yang AKL, ini kita sudah bekerja sama atau melakukan penandatanganan MOU dengan Bank Jatim, dengan Bank BTN, dengan Carrefour, BC Junction, dan lain sebagainya. Dengan instansi-instansi pemerintah, kita sudah melakukan MOU bekerja sama dengan Kecamatan Tambelangan, dengan Polsek Tambelangan,
dengan Puskesmas Tambelangan, bahkan juga dengan instansi-instansi yang ada di Kecamatan Kota Sampang. Ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak sekolah menengah kejuruan, khususnya SMK Negeri 1 Tambelangan, untuk mengasah keterampilan mereka guna mempersiapkan diri dalam mengisi lowongan-lowongan pekerjaan ketika nanti sudah lulus dari SMK Negeri 1 Tambelangan. Di sini Link and Match ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik sekolah menengah kejuruan untuk mengembangkan kreativitas belajar pada wahana pendidikan yang lebih realistis, di mana pihak sekolah menengah kejuruan harus dapat memanfaatkan dunia usaha ini sebagai wahana pelatihan yang paling efektif bagi pembentukan keterampilan dan sikap profesional para lulusan. Dan nanti kalian ketika kelas 11 mau kenaikan ke kelas 12, kalian akan melaksanakan yang namanya praktek kerja lapangan, di mana tempatnya nanti kalian akan ditempatkan sesuai dengan paket keahlian dan juga di tempat-tempat yang sudah melakukan penandatanganan MOU sebagai bentuk kemitraan dengan SMK Negeri 1 Tambelangan. Dengan adanya kesepakatan kerjasama antara pihak sekolah dengan dunia usaha, maka kegiatan belajar mengajar atau KBM para peserta didik di sekolah menengah kejuruan akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai persiapan memasuki bursa kerja. Proses kegiatan belajar mengajar ini disebut dengan pendidikan sistem ganda, yang sekarang berubah menjadi praktek kerja lapangan. Pada prinsipnya, pendidikan sistem ganda adalah kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri, yaitu saling membantu, saling mengisi, dan saling melengkapi untuk meraih keuntungan bersama. Ini adalah suatu bentuk simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Selagi pendidikan sistem ganda tidak menjadi beban dunia usaha atau dunia industri, kerjasama tersebut dapat ditumbuh kembangkan sekaligus sebagai wujud atau peran serta dunia usaha atau dunia industri dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pelaksanaan pendidikan sistem ganda pada khususnya. Dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan formal, sebab secara dinamis tuntutan mutu lulusan sekolah menengah kejuruan akan dipengaruhi oleh seberapa kualitas gurunya. Jadi jangan khawatir, SMK Negeri 1 Tambelangan memiliki guru-guru yang luar biasa kompetensinya sesuai dengan bidangnya. Perkembangan teknologi di dunia usaha dan dunia industri sangat pesat, maka dirasakan lulusan sekolah menengah kejuruan masih perlu secara dinamis ditingkatkan kemampuannya agar memenuhi kesempatan kerja. Disadari bahwa penyiapan sumber daya manusia yang tangguh sebagai modal pembangunan yang produktif adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
Maka dukungan semua pihak untuk menyelenggarkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan misinya yang diperlukan. Kreativitas guru dalam mempersiapkan bahan ajar sangat menentukan kebutuhan pengetahuan sebagai kesiapan diri pada peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja dan kehidupan masyarakat di kemudian hari. Ini pasti guru akan selalu memberikan bimbingan pada kalian semua, baik itu dalam rangka pemberian materi maupun nanti praktek di sekolah. Ketika kalian melaksanakan praktek kerja lapangan, guru pun juga akan masih menjadi pembimbing, tapi dalam hal ini yang lebih fokus atau lebih insen dalam memberikan bimbingan adalah pembimbing di dunia usaha atau dunia industri. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan bagi kalian semua tentang apa itu dunia usaha atau dunia industri dalam pendidikan vokasi, SMK, atau sekolah menengah kejuruan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup untuk kegiatan daring pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2020, ini tugas untuk kalian, nanti bisa dikumpulkan di kakak OSIS, kerjakan pada kertas folio, jangan lupa tulis nama, maupun paket keahlian kalian. Ada mama, contoh nama Junaidi, di paket keahlian apa? Elektronika industri. Sri Haryati, akuntansi keuangan. Apa tugasnya? Sebutkan dunia usaha dan dunia industri yang Anda ketahui. Minimal 5. Kerjakan di kertas folio dan dikumpulkan di kertas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini.